saya dengan Ibu Yusi hari ini. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Cicurug. Motivasi pertama saya menjadi guru, yang pertama adalah saya sangat tertarik dalam dunia anak-anak, dunia pendidikan, dan bagaimana seorang anak bertingkah laku dan bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan dirinya dari yang tadinya dia mungkin tidak paham atau tidak tahu, kemudian dia menjadi tahu, dari yang tadinya dia tidak bisa, kemudian dia menjadi bisa. Nah, itu adalah sebuah proses pembelajaran yang terus-menerus gitu ya, jadi nggak bisa terhenti hanya dalam 1 atau 2 fase saja, seperti itu. Pada dasarnya karakter itu kan dibangun dari berbagai aspek ya. Bagaimana anak itu bisa berkarakter baik, berkarakter positif, itu pasti ada banyak campur tangan. Jadi pada saat kita mengembangkan karakter siswa atau anak, tidak terlepas dari peran orang tua, keluarga, kemudian peran guru, dan otomatis peran lingkungan ya, lingkungan di mana mereka dibesarkan. Terus kita bagaimana mengembangkannya? Kita butuh suatu ketersinambungan gitu loh, antara peran guru, peran sekolah, dan peran orang tua, juga peran masyarakat. Contoh buang sampah aja, nah itu ya, disiplin lah ya, disiplin buang sampah, disiplin bangun pagi, disiplin berpakaian yang rapi untuk anak-anak. Itu kalau kita buat aturan dari sekolah tapi di rumah tidak terlaksana, ya hasil pendidikannya hanya akan sampai di sekolah dan mereka nggak akan lanjut di rumah gitu loh. Jadi harus ada kesinambungan. Yang penting adalah ada sinergi antara peran guru, peran orang tua, peran lingkungan, dan peran anaknya sendiri. Insya Allah akan tercapai, karakter tersebut akan tercapai. Ya pasti ya, untuk hambatan atau tantangan itu pasti banyak sekali. Pertama, perubahan emosi, perubahan fisik selama masa kurun waktu pubertas mereka. Nah itu seperti itu. Yang kedua, biasanya untuk internal itu kurangnya motivasi. Yang ketiga, mungkin kesulitan mengontrol emosi. Kita kan tahu ya, anak remaja itu sulit sekali mengontrol emosinya gitu. Gampang terpengaruh, terutama terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Terus kemudian selain itu, yang tantangan yang paling berat saat ini adalah tantangan dari media sosial. Nah itu dia. Jadi rata-rata anak sekarang itu mereka anak yang dibesarkan oleh media gitu, seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat kita berusaha untuk membentuk karakter positif pada siswa. Nah, untuk kurikulum sekarang itu kan kita pendekatannya itu dengan pendidikan karakter, Beca. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kurikulum. Paling tidak kita kemudian menguatkan sumber daya guru untuk bisa lebih mengembangkan karakter pada siswa. Solusi lain yaitu meningkatkan komunikasi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Jadi kita lebih banyak mengadakan parenting. Ya kalau di sekolah mungkin kita lebih titik beratnya pada ekstrakurikuler, mengembangkan potensi anak sehingga muncul karakter yang positif melalui ekstrakurikuler. Nah itu program-program yang ada di sekolah. Terus selain itu menggunakan teknologi itu yang mendukung bagaimana teknologi tersebut ramah terhadap anak siswa SMP gitu. Jadi yaitu solusi yang mungkin yang biasanya kita terapkan dari pihak guru, sekolah, dan orang tua. Pesan terakhir, Ibu berharap setiap orang tua, setiap orang dewasa, pada saat mereka sudah dewasa, mereka tidak stop untuk belajar. Jadi mereka akan bisa terus mengikuti anak-anaknya, mengikuti zaman di mana anak-anaknya dibesarkan.